Jadi hari ini itu kami akan simulasi belajar dengan materi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila ya. Oke, sebelum kita mulai materinya, kita nyanyi dulu sama-sama lagu ini. Baru datang ke sila ya. Lulus mana? Ayo kita dulu. Sambil gitu ya bisa? Iya. Oh ini Grace, mana Grace? Grace ini. Sini. Jangan maju. Ayo. Grace Dirjen, Nus, boleh? Pancasila. Oke, Dirjen. Bisa dulu gitu? Di sini ya. Di sini lagi. Baik, selamat pagi adik-adik. Sama halnya dengan yang sudah Kak Elin jelaskan tadi bahwa pada kegiatan pembelajaran kita hari ini kita akan sama-sama belajar dan lebih mendalami tentang bagaimana makna dari kelima sila Pancasila ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi kita hari ini, adik-adik mungkin ada yang tahu gitu apa arti dari Pancasila? Tadi kan kita sudah nyanyi lagu tadi. Bukan. Tadi kan kita sudah nyanyi lagu tadi toh. Benar tidak? Pancasila tadi apa? Pancasila itu artinya apa gitu yang adik-adik tahu gitu berdasarkan adik-adik yang belajar tentang ini? Oh ya adik-adik, di sini kakak-kakak tuh ada bawa snack jajan. Kalau misalnya ada yang jawab, kakak kasih snack. Ada permen. Oh tidak, murah lagi. Murah. Ayo. Tadi kita baru nyanyi coba kalian deh. Ya, tangan.
dasar, di mana Pancasila itu sendiri berarti 5 dasar yang dijadikan sebagai dasar dalam negara Indonesia untuk berhidupan hidup. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu memahami dan menerapkan makna dari 5 sila Pancasila. Nah, ada anak-anak di sini, kakak-kakak sudah menyiapkan media pop-up book. Oke, adik-adik, sebelum kakak kasih tunjuk ini tuh media ya. Jadi kakak-kakak minta itu coba adik-adik sebutkan 5 dasar 5 dasar Pancasila. Maksudnya, tidak, maksudnya sebut sila-sila Pancasila. Sorry ya. Oke, 1. Sila pertama itu apa sih? Tuhan dan bangsa. Ya. 1. Di sini kakak-kakak sudah menyiapkan media berupa pop-up book. Nah, di sini nanti adik-adik bisa sama-sama ingat mengenai makna dari 5 sila Pancasila gitu ya. Atau menjelaskan makna-makna yang terkandung atau nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila ya. Nah, adik-adik silahkan buka terhadap Nah, adik-adik, ini gambar apa ya? Ini semuanya simbol bintang itu sila berapa ya, adik? Nah, adik-adik, di sini adik bisa lihat sama gambar. Ini ada gambar orang-orang dari berbagai agama. Ini ada yang dari agama Hindu, Buddha, Katolik, Kristen. Kita Indonesia ini ada berapa agama sih? Ada yang tuh? Ada berapa agama? Ada yang tuh? 6. Oke, 6. Apa saja? Sebut. Ayo. Masuk, nanti kakak kasih berfirman. Tidak mau? Ya bisa. Oke, yang boleh sabar. Di sini 3 ya. Oke, 1. Kristen
Ketiga, agama apa lagi? Islam. Oke, sekarang sebelah. 3. 4, agama apa? 5, 6. Oke, itu sama dulu. Nah, sekarang kakak Alda akan menjelaskan berbagai makna dari berbagai makna dari sila pertama ya, ketuhanan yang maha. Oke, silakan. Adik-adik bisa lihat langsung di gambar yang ada di media di sini. Adik-adik, di gambar yang pertama ini kan ada gambar yang dikenal di sini ada orang-orang dari berbagai agama gitu. Berarti kan agama besar. Terus di gambar yang kedua itu ada gambar 3 orang anak yang sedang berdoa gitu. Nah, adik-adik, berdasarkan gambar ini itu menyatakan bahwa sila pertama ini memiliki makna bahwa Tuhan yang Esa itu adalah pusat kehidupan bagi warga negara Indonesia gitu. Di mana itu kena pakai masuk saja obor, kena gak ada mori musik masa kita atau di Indonesia kena. Apa tidak gitu? Gak ada mori musik masa kita atau di Indonesia. Setelah itu, jika dalam bahasa Inggris itu dapat diartikan sebagai God Almighty is the center of life for the Indonesian people. Nah, ada. Siapa di sini yang setiap hari Minggu selalu ke gereja? Benar tidak kamu ke gereja? Minggu lalu pergi gereja tidak? Nah, adik-adik itu salah satu contoh. Seperti adik-adik selalu ke gereja, adik-adik di sini juga siapa yang sering ikut doa malam Jumat di KUB? Nah, adik-adik itu salah satu contoh nyata bahwa adik-adik ini benar-benar menerapkan makna dari sila pertama Pancasila ini. Bagaimana adik-adik paham? Sudah paham? Sudah paham atau belum? Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Anita sudah paham? Sudah? Nah, sekarang kakak tanya ulang. Anita tadi sudah paham loh. Sekarang coba Anita berusaha untuk contoh sudah. Dari nilai-nilai yang tertera dalam sila pertama Tuhan yang maha. Berdoa, oke, tertera. Oke, sebentar. Nah, sekarang kita lanjut ke sila kedua ya. Apa itu sila kedua tadi? Tidak, maksudnya bunyi sila kedua. Oke. Nah, adik-adik, di sini ada adik lihat semua ini gambar ini. Ada gambar yang pertama ini gambar di sebuah sekolah di lingkungan ini. Kalau adik-adik melakukan sesuatu itu ada yang menghargai gitu. Masalah kalau Julio sedang bicara, Anis terdengar itu. Terus di gambar yang kedua ini ada gambar bahwa seorang wanita itu sedang memberi sedekah gitu. Sedang memberi sedekah pada opa-opa yang usaha itu. Nah, ada. Jadi berdasarkan gambar ini itu memiliki makna bahwa adik-adik itu harus bisa gitu. Memiliki rasa solidaritas bersama tuh. Kalau macam contoh Doris ala Muslim, Aldo bisa pinjam, itu contohnya. Ada yang mau Lagi dalam buka gitu. Nah, kalau ada terjadi semakna di muka ini, makna dari sila Pancasila yang kedua itu yang pertama adalah setiap manusia memiliki hak untuk dihargai dan diperlakukan adil tanpa diskriminasi suku, agama maupun ras. Nah, kalau pakai bahasa daerah saja orang boleh, karena bahasa kita ada, nih
kemana di musik pakai karena mungkin ya seandainya misal tadi saya bilang tuh kalau seandainya Al Julio ngomong itu Aing Sabena itu tadi juga yang ngomong kalau untuk ada yang bawa bekal lebih terus kalau teman lain yang tidak ada bekal bisa bagi itu ya itu salah satu contoh nyata kalau adik-adik benar-benar menerapkan makna dari sila Pancasila yang kedua. Nah kemudian program bahasa Inggris itu berdasarkan dengan every human being has the right to be free, plastic and free without racial discrimination. Adik-adik. Salah satu contoh nyata dari diskriminasi syarat itu adalah seperti yang kita lihat sama-sama di sini. Contoh di sini ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya sedikit manis gitu. Mungkin ada yang rambutnya halus, ada yang rambutnya keriting. Adik-adik dalam bergaul, adik-adik tidak boleh membedakan hal itu. Adik-adik harus bisa bergaul tanpa membedakan adanya perbedaan ras. Dan kemudian di sini ada yang agama lain. Masih kemudian suku. Di sini kan ada adik yang asalnya dari Pobo, ada yang dari Tete, ada dari Olo-Olo. Dalam bergaul dengan adik, kita harus bergaul tanpa membedakan daerah kita. Artinya adik, kita harus bisa bergaul dengan semua orang. Kita harus bisa menerima kekurangan setiap orang. Gimana ada sudah paham? Sudah. Benar, paham. Sudah. Oke, kalau ada sudah paham. Halo, coba halo sebutkan salah satu contoh dari makna sila yang kedua ini. Contoh yang ada buat ada gambar tuh. Contoh yang di sekolah kah, di rumah kah. Oh iya. Kita lanjut ke sila yang ketiga. Sila yang ketiga tadi diingatkan. Lukman, sila ketiga bunyi Lukman. Lukman. Sila pertama. Benar, dia benar. Ini sila pertama. Lukman. Bahasa Indonesia toh. Nah, lambangnya apa yang ada di sini? Ringin. Pohon beringin. Nah, ada di sini ada bisa lihat gambar di sini. Di ada gambar orang dari berbagai daerah dan berbagai agama tadi. Yang kedua di sini ada gambar kedua tuh ada orang banyak ini, kesam sahabat anak rumah ini. Kesam sahabat anak rumah. Untuk anak rumah itu tuh maksudnya apa tuh? Sama toh? Kalau di sini itu Tidak sama juga kamu. nah. Benar tidak kamu di kelas kita tidak sama. Tadi siapa yang satu kelas tadi? Hanya kau sendiri yang satu kelas. Untuk yang lain tidak tahu. Kita hanya ada berkelas kelas. Kita ada betul yo. Nah, ada makna dari sila Pancasila yang ketiga ini berdasarkan gambar ini dua gambar tadi. Ada gambar yang pertama ini ada gambar orang dari berbagai agama dan berbagai daerah asal. Kemudian ada gambar yang kedua ini ada kemudian itu ada gambar orang yang sedang angkat rumah sama-sama. Nah, jadi makna itu ada yang pertama mengajarkan bahwa perbedaan itu harus menjadi suatu kekuatan yang dapat mempersatukan bangsa. Adik-adik dengar baik-baik, sebentar nanti ada soal. Kalian tak benar nanti kan pasti dengar. Kina ada dia bahasa bolok ya tidak pun gopa mama how the go musik kita enak yang maksudnya begini
ini gue main kita mau ngata ini Anika susah ya aku pada bantu ya Jangan dong. Soalnya kesukaan, itu Bay. pun digoong bisa enggak mau ya ini ya susah dulu dibantu enggak ya ada di bahasa Inggris terkatakan dengan teaches the defense must be for the 10 unit the nation. Ada deh. Salah satu contoh yang paling nyata dari sila ketiga Pancasila ini adalah itu tadi ada. Sudah ada tadi seperti yang tadi kan identik ada sudah ada dulu. Satu kelas gitu, satu kelas. Nah, itu di situ ada sisa tulisannya gitu. Itu yang tadi ada dua prinsipku. Yang lain itu bantu kerjasama, bantu merapikan bangku, meja gitu. Itu satu contoh dari gotong royong sila ketiga tadi. Di sini juga ada itu harus bisa sekali lagi menghargai adanya perbedaan gitu. Ini kan sudah ada dulu berbagai asal dan berbagai agama. Artinya kita perbedaan itu harus bisa menjadi sebuah kekuatan gitu yang bisa menyatukan adik-adik untuk tadi. Mungkin ada yang badannya lebih besar, ada yang badannya kecil. Nah, itulah yang menjadi sebuah kekuatan untuk menjadikan kelas 3 ini sebuah kelas yang lebih kompak gitu. Mana ada sebahan? Yang mengerti? Aduh. Nah, ada yang masih belum ngerti. Ada Diandra. Coba Diandra sebutkan simbol dari sila Pancasila yang ketiga. Ya, itu bunyinya. Dia punya simbol, maksudnya ada gambarnya di kepala banteng. Kalau simbol dari sila Pancasila yang ketiga itu ya, tangan untuk Diandra. Nah, selanjutnya kita masuk ke sila Pancasila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dari ini lambangnya apa ini tadi? Nah, ada. Selanjutnya maskernya ada bisa lihat sama di gambar yang juga terbuka ini. Ada bisa lihat semua. Nah, ada di gambar yang pertama ini ada gambar yang menunjukkan bahwa ini ada banyak orang di sini itu mereka tuh sedang melakukan diskusi gitu untuk menemukan jawaban yang sama hal juga dengan gambar yang kedua itu ada itu menunjukkan gambar anak SD yang sedang melakukan diskusi gitu. Berdasarkan gambar ini ada sila keempat Pancasila ini memiliki makna bahwa demokrasi bahwa dalam menyelesaikan masalah setiap individu diperlukan musyawarah mufakat. Nah, ini adik-adik, kalau ada masalah atau ada yang sedang mengerjakan tugas, itu adik-adik harus bisa menyelesaikan masalah itu dengan musyawarah. Artinya adik-adik harus bisa menerima pendapat orang lain, saling bertukar pikiran. Nah, salah satu contohnya dari sila keempat Pancasila ini adalah waktu adik-adik mengerjakan LKPD. Ada di sini sering kerja LKPD loh, lembaga kerja peserta didik. Tapi ini ada deh, untuk ini ada kerja soal bini dalam kelompok, ada di sini ya. Sering ya, sering. Nah, ada deh. Aduh, ini ketemu. Iya, boleh sekali. Cukup semangat dulu, kamu semangat. Oke, sabarnya sebelum kita mulai ini. Jadi sebelum kita lanjut ini berdiri dulu. Berdiri dulu. Ayo berdiri dulu. Berdiri. Tadi dia makan, Bu. Ayo.
fokus. Kalau ada yang salah sebentar, kamu lihat sebentar. Tepuk tangan satu kali. Ulang. Kompak. Tepuk tangan satu kali. Sentak kaki satu kali. Satu kali. Ulang. Tepuk tangan satu kali. Oh, fokus. Ulang fokus ya. Tepuk tangan satu kali. Sentak kaki satu kali. Sentak kaki 2 kali. Tepuk tangan 2 kali. Ada maju selatan. Ya maju. Tepuk tangan 1 kali. Sentak kaki 1 kali. Semuanya. Oke, mulai. Tepuk tangan 1 kali. Sentak kaki 2 kali. Semuanya. Ulang. Sentak kaki 2 kali. Tepuk tangan 1 kali. Semuanya. Semangat dulu. Kita dapat ini sebelum yang ini. Jago. Berani dong. Jago bos dari semangat dulu ada itu. Oke, dengan kata dia sudah ya. Dengan kakak dia ya. Jadi pertama itu harus kamu tuh akan semangat dan dia bimbing sudah tahu. Oke, jadi kita bersama ya. 1, 2, 3. Dan. Jangan lagi loyo-loyo ya. Bentar nanti kakak bagus ya. Nah, ada. Salah satu contoh nyata dari nilai keempat Pancasila ini adalah ketika adik-adik mengerjakan LKPD ini. Nah, ada deh. Kalau ada adik kerja LKPD ini kan ada adik kerjanya dalam kelompok. Nah, otomatis kalau dalam kelompok kan ada adik kan ada beberapa orang. Pasti pendapat tuh selalu berbeda-beda. Kalau pendapatnya Anita dengan pendapatnya Diana itu selalu berbeda. Tidak mungkin kan pendapatnya sama. Nah, ada dalam berdiskusi ini ada yang bisa saling mendengarkan, saling menghargai, dan ada yang bisa menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut sehingga otomatis ada yang akan memiliki satu jawaban yang sama yang kemudian akan ada jabatan di dalam kolom jawaban LKPD ini gitu. Tidak bisa kan kalau ada adik contoh LKPD-nya ini kan dalam kelompok. Contoh ini Doris yang ada satu kelompok. Ada bakti, lingkungan itu. Nah, ada di sini kan yang sebuah kerja bakti tidak di sekolah. Yang sebuah kerja bakti tidak di sekolah. Pagi-pagi kalau datang ke sekolah, lingkungan, harian sekolah, bisa hubungan itu bisa. Nah, kemudian setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan hak-hak yang sama dan kehidupan yang lain. Kita ada bebas soal yang biasa dulu politik. Masa kita rasa musik berat, tapi sama, ya bawa sama. Karena maksudnya berubah sama, ya musik. Berubah sama, ya maksudnya gitu.
menunggunya biasa dulu mungkin orang tua ada yang kita di rumah kalau saya biasanya itu tunggu orang atas orang ya dirai saya berkali pun kita kan mana aku orang kita kan mana aku mau kemudian kalau di ada pokok kemudian ada orang atas kita kan mana jadi bergaul sesuai dengan kita bergaul yang bergaul ini siapa pun yang bergaul oke lah kemudian itu jika dalam bahasa Inggris itu dapat dikatakan seperti every citizen has the right to equal right and decent life. Contohnya ada siapa di sini yang terima bantuan KIP? Kartu Indonesia kita. Beasiswa tuh PT. beasiswa. Halo, beasiswa. Nah, ini ada deh. Ada kok terima itu beasiswa itu adalah salah satu contohnya dari penerapan bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan segala bentuk distribusi dari pemerintah. Artinya, kenapa yang dapat? Kenapa yang dapat Aldo? Kenapa yang lain sebagian ada yang dapat itu? Kenapa begitu? Karena sama-sama kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi adanya keadilan sosial, di mana setiap hal yang diperoleh oleh masyarakatnya itu telah dibagi dalam setiap porsi yang sama dan merata gitu. Bagaimana ada sudah paham? Nah, kalau ada sudah paham, coba ya ada yang siang coba sebutkan bunyi sila Pancasila yang kelima. Ulang. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba di sana ulang. Ulang dia jawab dari mana? Oke, ada deh. Berdasarkan penjelasan mereka tadi, sudah menjelaskan secara panjang lebar tentang makna dari kelima sila Pancasila. Ada selanjutnya kakak-kakak akan bagi adik-adik dalam dua kelompok tadi dalam ini. Adik-adik akan mengerjakan NKPD ini dalam dua kelompok. Nah, adik-adik akan mengerjakan NKPD ini. Nah, di sini ada gambar di sini, adik-adik bisa lihat gambar ini. Kemudian adik-adik mulai sama-sama mendiskusikan gambar ini kira-kira tergolong dalam makna sila yang keberapa. Nah, kalau gambar yang pertama ini contohnya ini makna sila yang kedua, adalah sebelum di sini sila yang kedua. Kemudian makna dari gambar ini ada di sini ada orang sedang berdoa, bisa lihat di sini mereka sedang berdoa. Ya. Nanti setelah ada kerja dalam kelompok, salah satunya nanti dari masing-masing kelompok harus mempresentasikan hasil kerja ini di kelas. Ada bisa tidak? Bisa tidak? Bisa tidak? Aduh, bisa tidak? Bisa dong? Oke, sekarang balik satu kelompok ya. Senang sih gitu kok.
Teman-teman di sebelah ada ballpoint 2 kok. Mereka di sini tidak ada ballpoint ini. Oh, tadi belum di sini. Lanjutnya di sebelah sini. Kalau presentasi itu dia tuh teman-teman, nanti kami dari kelompok ini akan Juan. Tidak, kelompok satu Juan. Oh, Juan yang ini. Oh iya, Juan. Suara kalau kecil. Dua, tiga ketiga dan gotong royong. Yang keempat melakukan diskusi. Yang kedua memberi sedekah. Yang kelima membersih lingkungan. Oke. Tepuk tangan untuk Juan dan nomor 1. Selanjutnya Julio. Julio suara agak besar ya. Diam-diam. Selamat pagi Julio. Selamat pagi Julio. Julio agak maju ke sini. Nih, sini. Jangan malu. Oke. Membacakan hasil. Ya, baca sudah agak besar. Satu, sila kedua. Oleh Julio, itu Julio baca, teman-teman di belakang tidak dengar. Berdoa. Sila ketiga. Mereka sedang bekerja sama. Sila keempat. Musyawarah bersama. Dua, seorang perempuan sedang bersedekah kepada seorang kakek. 5, membersihkan lingkungan. Oke. Oke, sekarang kita tepuk tangan dulu. Teman-teman yang sudah mempresentasikan tadi itu. Nah, ada deh. Berdasarkan hasil diskusi yang ada tadi, nomor 1 dan nomor 2, ini akan menjelaskan mengenai makna dari filosofi Pancasila. Yang pertama ini adalah di gambar itu kan ada gambar anak-anak yang sedang berdoa. Nah, maka gambar ini merupakan penerapan dari sila pertama Pancasila. Kemudian makna dari gambar ini adalah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam dalam sila Pancasila. Jadi terakhir sampai di sini ya. Ada yang mau bertanya? Sebelum kita berakhir, kita punya ini tuh. Ada yang mau bertanya? Jadi kakak ingin bertanya, ada yang ini? Ada yang belum ngerti? Ada yang belum ngerti? Kalau sudah mengerti semua, tanya mereka, Ellen. Oh dia.
sila kelima? Dia punya maknanya atau apa? Maknanya. Oke, makna. Sekarang dari ada Nus. Oke, Nus. Apa yang Nus belum mengerti dari yang kata Albert jelaskan tadi? Dia punya maknanya. Oke, kita ambil Sarah dari dia tidak mengerti tentang makna dari sila kelima Sarah dengan Nus tadi dia belum mengerti makna sila bukan. Oke, terima kasih Ade. Di sini kakak langsung mulai saja dari dulu saya. Dulu tadi bilang belum paham mengenai makna dari di sini. Dia bisa, ada bisa sama-sama kita kembali ke di sila yang keempat ini kan ada. Ini kan ada bisa lihat bahwa ada gambar di sini bahwa sekelompok orang yang sedang melakukan diskusi atau musyawarah dulu. Kemudian sama halnya dengan di gambar yang kedua. Di gambar yang kedua ini ada gambar ada sekelompok anak SD itu yang sedang melakukan diskusi. Nah, ini berdasarkan gambar ini berarti itu dapat disimpulkan bahwa dalam menyelesaikan atau menghadapi sebuah masalah atau persoalan itu wajib diselesaikan dengan adanya musyawarah diskusi. Salah satu contohnya tadi, macam tadi yang ada baru selesai kerja ini LKPD ini tadi, ada kan tadi baru kerja LKPD ini. Nah, di sini contoh kelompok dua ini tadi, ketua kelompoknya Julio. Nah, tidak mungkin kan kalau jawaban di LKPD dalam nomor ini jawabannya tuh hanya berdasarkan pendapatnya Julio. Padahal kan dalam kelompok ini kan ada 6 orang gitu. Nah, berarti bagaimana ada menerapkan musyawarah dalam LKPD, dalam menyelesaikan LKPD ini adalah ada itu harus bisa untuk menerima pendapat dari orang lain. Gitu ya, tadi di sini di kelompok ini tadi di gambar pertama tadi Aldo bilang ini gambar ini sudah berdoa gitu. Kemudian di gambar yang kedua ini ada tadi bilang untuk bersama gotong royong gitu. Nah, ada kan di sini sudah sama-sama diskusi, ada merangkum semua jawaban, ada yang memberi apa, kemudian ada masukkan dalam LKPD. Nah, itu ada yang dikatakan dengan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Itu contohnya menyelesaikan LKPD. Gimana ini? Teman-teman? Terus kita belum? Sudah? Kemudian di sini kan ada kesepakatan kelas nih. Contohnya, yang pertama, keimanan, doa sebelum dan sesudah pelajaran. Benar tidak? Kamu bisa buat itu kesepakatan. Doa sebelum dan sesudah pelajaran. Benar. Biasa toh? Biasa. Ini dibuat oleh siapa? Ibu. Terus dibuat bersama. Disepakati bersama. Kamu dengan ibu guru. Ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. Dari Nafian di gambar ini kalian bisa lihat bahwa di gambar pertama ini ada kelompok orang yang sedang melakukan kerja bakti. Kemudian di gambar yang kedua ini ada sekelompok orang, ada dari berbagai profesi, ada polisi, ada yang guru, ada yang haji, ada yang SD, ada yang terbang. Nah, terus berdasarkan gambar ini itu memiliki makna bahwa setiap warga negara itu memiliki hak yang sama. Nah, hak yang sama artinya macam tadi itu. Waktu ada kerja LKPD ini, itu ada tuh dalam kelompok ada itu punya hak untuk memberinya ada berhak untuk macam tadi. Macam di kelompok ini tadi. Di gambar yang pertama ada bilang berdoa. Tapi di kelompok yang kedua ada satu Doris siapa tadi bilang bergotong royong. Nah, itulah yang dikatakan dengan setiap warga negara berhak untuk memiliki hak yang sama. Di mana setiap warga negara itu contohnya untuk tipenya setiap ada siswa dalam kelas 3 ini itu berhak memberikan pendapat mereka terkait sesuatu, mau itu pelajaran atau hal lainnya gitu. Artinya setelah
ada semuanya yang akan pendapat gitu, teman-teman yang lain juga harus bisa menerima pendapat dari adik. Tidak bisa menolak atau hanya karena pendapat dari adik itu teman-teman yang lain itu atau benci ngapain ini di ASBB juga tidak ya. Lalu di sini ada tuh diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk menjunjung tinggi hak dari adik-adik. Gimana? Dian sudah mengerti? Sudah. Oke, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, mungkin kakak minta salah satu dari adik-adik di sini mungkin bisa omong sedikit untuk bagaimana perasaan adik-adik tadi waktu kakak ajar atau mungkin adik-adik mau ya waktu ajarnya seperti apa gitu. Silakan dulu. Siapa yang mau? Julio tuh. Semua. Oh dia. Julio. Julio. Gimana perasaannya Julio waktu selama pembelajaran tadi atau mungkin Julio maunya bagaimana gitu pembelajarannya buat dan bagaimana gitu itu Julio. Senang, betul senang. Mengerti? Ngerti Julio? Anita. Senang. Gimana? Ya. Dia indar tadi diam terus. Gimana? Senang. Oke, terima kasih. Oke, kakak tanya semua, kamu senang tidak? Yang tadi kata Albert Ajarkan ke kamu. Kamu senang tidak? Senang sekali. Jadi yang tadi kata Albert aja tuh harus diterapkan ya. Nilai-nilai yang kami tadi misalnya bergotong royong, rajin berdoa, Berdoa sebelum makan. doa sebelum makan, sebelum tidur. Yang ada bekal baku bagi jam makan sendiri-sendiri. Bantu orang tua ya. Tadi kan bilang bergotong royong tadi. Kita sama toh? Bantu orang tua ya. Apalagi ini musim kemiri nih, pulang sekolah bicara kemiri, jangan main bahan di jalan. Kalau pulang dari sekolah kemudian orang di jalan guru lansia apa tentang om sampah gitu. Supaya orang-orang puji, anak SD Ula Bolo nih pintar-pintar semua. Mungkin kakak-kakak semua ada bisa menyampaikan sedikit materi tadi mulai makna dari sila 5 sila Pancasila. Mungkin waktu selanjutnya ada ini ada film selanjutnya. Ada film mungkin bisa pimpin kita dalam ruang untuk Oke, sekarang kakak bilang dengan kakak Elsie yang bagus nih.